فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Seluruh ciptaannya tidak akan mampu membahayakannya, juga tidak akan mampu memberinya manfaat. Di semua ciptaan Allah, di langit dan di bumi, nggak ada satupun yang bisa memberi manfaat untuk Allah, dan tidak ada satupun yang bisa memberi bahaya bagi Allah. Ini ditegaskan oleh Allah dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah berfirman, ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni, wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai semua hamba-hambaku, tidak seorang pun di antara kalian yang bisa memberiku manfaat, dan tidak seorang pun di antara kalian yang bisa memberiku bahaya. Inilah Al-Aziz itu. Semua penduduk langit, semua penghuni bumi bersatu untuk memberikan satu saja manfaat bagi Allah. Gak ada yang mampu. Atau sebaliknya, penghuni langit, penghuni bumi bersatu untuk membuat satu bahaya bagi Allah. Tidak ada yang mampu. Nah, jika demikian kokohnya Allah, wajarlah kalau Allah menamai dirinya dengan Al-Aziz. Maha kuat, lagi maha tidak terkalahkan. Kenapa Allah tidak terkalahkan? Karena dia tidak punya butuh, di mana kebutuhan itu bisa untuk jalan mengalahkan. Karena Allah tidak butuh manfaat dan Allah tidak bisa dibahayakan, maka Allah Azza wa Jalla Al-Aziz dalam pengertian maha tidak terkalahkan. Penulis berkata, sebab dialah yang maha memberi manfaat dan maha memberi mudarat. Allah an-nafi'ud dhar. Semua manfaat-manfaat yang kita butuhkan ada dalam kuasanya Allah. Dan semua bahaya-bahaya dan keburukan-keburukan yang kita takutkan ada dalam kuasanya Allah. Jadi kalau seluruh manfaat yang kita butuhkan, segala ketakutan yang kita hindari, semuanya ada dalam kuasanya Allah, ini merupakan bentuk lain dari keperkasaan Allah. Perkasa Allah sehingga segala manfaat dan keburukan dalam kuasanya. Betapapun kita berjuang untuk mendapatkan satu manfaat, dengan segala kekuatan, dengan segala modal, kita ingin sampai kepada satu manfaat. Tapi Allah tidak mau memberi manfaat itu, tetap saja kita nggak dapatkan. Atau dengan segala kekuatan kita berjuang untuk melepaskan satu bahaya, tapi Allah yang kuasa belum melepaskannya, tetap saja bahaya itu tidak akan lepas. Jadi manfaat yang kita inginkan, dengan segala kekuatan Anda tidak mendapatkannya kalau Allah tidak memberi. Bahaya dan keburukan yang kita takuti, dengan segala kekuatan Anda tidak bisa menghindarinya, kecuali jika Allah sendiri yang menjauhkannya. Nah, dari sinilah kemudian kita menapaki perjalanan tawakal. Artinya ketika kita telah sadar segala manfaat, segala mudarat, segala kebaikan, segala keburukan dalam kuasanya Allah. Kalau ini telah kokoh dalam keyakinan, maka dari situlah kemudian kita mampu bertawakal kepada Allah. Maha memberi dan maha menahan. Al-Qabidul Basit. Allah maha memberi, tapi Allah juga maha menahan.
Anda lihat orang kaya, Anda melihat Allah Maha memberi. Tapi Anda lihat orang-orang miskin, Anda sedang melihat bahwa Allah Maha menahan. Anda lihat orang-orang yang sehat, Anda sedang melihat Allah Maha memberi kesehatan. Tapi Anda melihat orang-orang yang sakit, Anda sedang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menahan. Hanya ini dua pemandangan di depan kita. Kadang-kadang kita melihat kebaikan-kebaikan, Allah sedang menampakkan akulah yang Maha memberi. Terkadang kita melihat keadaan-keadaan buruk, Allah sedang menampakkan akulah yang Maha menahan kebaikan sehingga mereka dalam keburukan. Nah, jadi 4 nama ini tanam sekokoh-kokohnya dalam keyakinan. An-nafi'ud dhar, hanya dia yang bisa menguasai segala kebaikan. Hanya dia satu-satunya yang menguasai segala keburukan. Nomor 3 dan 4, al-qabidul basit. Hanya dia satu-satunya yang memberi dan hanya dia satu-satunya yang menahan. Maha memberi, maha menahan. Tidak ada yang bisa memberi kalau Allah menahan. Dan tidak ada yang bisa menahan kalau Allah memberi. Ini yang selalu kita zikirkan selesai salat 5 waktu. Allahumma la mani'a lima a'taitu wa la mu'tiya lima mana'at. Ya Allah, tidak ada yang mampu menahan kalau Engkau memberi. Dan tidak ada yang bisa memberi kalau Engkau menahan. Nah, zikir selesai salat ini pun kalau dibacakan dengan hati yang sepenuhnya hadir, niscaya zikir ini akan menjadi satu keyakinan yang mengantarkan kita kepada tawakal. Sebab kalau Anda tahu bahwa Allah la mani'a lima a'ta, pemberiannya nggak bisa ditahan, nggak bisa digagalkan oleh siapapun. Tapi kalau Allah menahan satu pemberian, niscaya di langit dan di bumi nggak ada yang bisa memberinya. Nah, di dunia manusiawi kita kadang-kadang si A ingin memberi tapi bisa ditahan oleh si B. Atau kadang-kadang si B ingin menahan tapi si A bisa memberi. Itu hanya terjadi di antara kita sesama manusia. Adapun Allah yang sangat aziz, yang sangat perkasa itu, pemberiannya tidak bisa ditahan siapapun. Dan jika ia menahan maka tidak ada pemberian oleh siapapun. Maka mustahil dia dapat dikalahkan oleh siapapun dari ciptaannya. Iya, karena segala manfaat, segala mudarat, segala baik, segala buruk, semuanya dalam kekuasaan Allah. Pemberiannya tidak dapat, dialah yang maha memberi dan dia yang maha menahan. Oleh sebab itu, Allah itu tidak bisa sama sekali terkalahkan oleh manusia. Kemudian pengertian Al-Aziz yang ketiga adalah maha mengalahkan. Maha mengalahkan, dia dapat memaksa seluruh ciptaannya karena semuanya tunduk pada keagungannya. Allah maha mengalahkan. Perhatikanlah, semua takdir-takdir itu adalah fakta nyata bagaimana Allah mengalahkan semuanya. Datanglah takdir membawa usia muda, kita nggak bisa bertahan dengan kondisi muda. Datanglah takdir membawa usia tua, ternyata kita nggak bisa bertahan dengan usia muda. Datanglah takdir membawa sakit, kita pun tidak bisa mempertahankan sehat. Muncullah takdir Allah membawa kematian, kita nggak bisa untuk mempertahankan satu kehidupan. Makanya semua takdir-takdir Allah adalah fakta nyata bagaimana Allah mengalahkan semuanya. Saatnya Allah kirimkan kematian, nggak ada yang bisa menolak. Begitu selanjutnya. Nah, jadi ibu sekalian, inilah 3 pengertian Allah Maha Perkasa. Maha Perkasa artinya Allah Maha Kuat. Maha Perkasa artinya tidak dapat terkalahkan.
Maha perkasa dalam pengertian Allah mengalahkan segala-galanya. Allah mengalahkan segala-galanya, baik yang bersifat materi ataupun non-materi. Dalam perang Badar misalnya, kaum muslimin berjumlah 300-an, dan orang kafir berjumlah nyaris 1.000. Hitung-hitungan teori tidak mungkinlah 300 akan mengalahkan 1.000. Tidak mungkin. Tapi ingat, tidak mungkin itu hanya ada dalam kekuatan manusia. Dalam kekuatan Allah itu tidak ada mungkin, tidak mungkin. Semuanya mungkin. Makanya kalau Anda telah menemukan situasi tidak mungkin, jangan lagi andalkan manusia. Jangan lagi paksakan kemampuan-kemampuan manusia. Begitu Anda telah berhadapan dengan situasi tidak mungkin, segera sandarkan tidak mungkin ini kepada Allah. Karena hanya di dalam kekuatan Allah, kata tidak mungkin itu tidak ada. Nah, jadi betapa lemahnya manusia, karena manusia untuk menjadi kuat harus ada sesuatu yang mungkin, baru ada kekuatan. Sementara di hadapan kita ada sesuatu yang tidak mungkin, artinya semua kekuatan-kekuatan telah patah. Baik. Jadi Allah Maha mengalahkan yang bersifat materi. Misalnya Allah mengalahkan orang-orang kafir yang jumlahnya 1.000. Allah mengalahkan orang-orang kafir dalam pertempuran Nahawan dan selanjutnya. Nomor 2, Allah pula yang mengalahkan segala hal-hal yang non-materi. Misalnya apa? Misalnya saya punya kegelisahan yang telah membuat saya benar-benar tidak berdaya. Dan kegelisahan ini sesuatu yang tidak materi. Nah, jadi apapun yang telah membuat Anda kalah, berarti Anda lemah, Anda bisa melawan. Kembalikan kepada yang Maha mengalahkan. Allahumma ya Aziz, ya Allah Engkau yang perkasa. Dalam perkasamu semuanya akan kalah. Ya Allah, aku telah kalah dengan gelisah ini. Ya Allah, aku telah kalah dengan kesedihan ini. Nah, jemaah sekalian, kalau segala hal-hal yang membuat Anda kalah, kemudian Anda kembalikan kepada yang Maha mengalahkan, insya Allah semuanya akan selesai. Nah, jadi jemaah sekalian sangat nikmat sekali memiliki agama ini. Karena di dalam agama ini nggak ada kata tak mungkin. Ya, ketika kita sudah memiliki agama ini mengajarkan tidak ada di depan kita yang tidak mungkin. Karena ada kekuatan Allah Azza wa Jalla untuk segala tidak mungkin itu menjadi mungkin. Nah, pintu Anda untuk mendapatkan kekuatan Allah untuk mengubah tidak mungkin jadi mungkin, pintunya pun sangat mudah. Anda hanya perlu berdoa, Anda hanya perlu bertawakal. Nah, dan doa ini jamaah sekalian, dengan doa ini bahkan hukum alam pun dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita yang sudah usia nenek-nenek, tentu hukum alamnya tidak mungkin lagi untuk mengandung. Tapi doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Akhirnya istrinya yang sudah usia nenek nyaris 90 tahun hamil lagi. Ada apa ini? Inilah dahsyatnya doa. Hukum alam sekalipun akan berubah dengan doa. Terjadi musim panas, kekeringan, gak ada hujan sama sekali. Maka kita berdoa istisqa. Alam itu langsung berubah. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Di antara betapa perkasanya Allah, bahwa Allah yang menciptakan manusia. Dan Allah pula yang menciptakan sifat-sifat manusia. Yang menciptakan kita secara fisik adalah Allah.
Lalu yang menciptakan sifat dan karakter kita juga Allah. Rajinnya seseorang ibadah, rajin itu Allah yang ciptain. Ikhlasnya seseorang dalam ibadah, ikhlas itu Allah yang ciptain. Syukurnya seseorang dalam nikmat, syukur itu Allah yang menciptakan. Jadi Allah tidak hanya menciptakan manusia secara fisik, tapi Allah pula yang menciptakan manusia dalam karakter dan sifat-sifatnya. Oleh sebab itu kita meminta sifat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah berikan aku ikhlas. Ya Allah berikan aku syukur. Ya Allah berikan aku sabar. Ya Allah berikan aku mujahadah. Yaitu kemampuan berjuang dalam kebaikan. Nah itu kuasanya Allah.